Baik, Ini bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah 2 tahun, akhirnya agenda online Parenting dengan Hati kita bisa hadir kembali ya dengan konsep baru. Kalau dulu kita bahasnya per materi ya, kemarin. Nah, alhamdulillah materi-materi yang via Zoom kemarin itu sudah berhasil menjadi buku, alhamdulillah. Sekarang masih dalam proses PO ya. Insyaallah Senin mulai naik cetak. Nanti kalau sudah terbit bukunya nanti akan kita umumkan lagi. Nah, sekarang kita pakai format baru, Bincang Hati. Nah, Bincang Hati ini program ngobrol-ngobrol ya. Saya dengan istri nanti akan kita membahas tentang kejadian-kejadian terbaru ya. Kita akan bahas kasus-kasus, contoh-contoh yang nanti akan kita lihat secara mesin hatinya itu seperti apa gitu kondisinya. Silakan dari Mak, ada yang mau didiskusikan? Baca beberapa berita di medsos ya, banyak kali terjadi kasus-kasus yang kalau kita pikir gitu ya, kok bisa sampai segitunya gitu ya, kayak misalnya anak bunuh ibu, anak perempuan bunuh ibu, anak laki-laki bunuh ibu gitu ya, terus KDRT gitu, KDRT istri terhadap suami gitu ya, suami terhadap istri juga gitu ya. Seharusnya kan lingkungan keluarga kecil itu lingkungan yang melindungi diri kita ya, yang paling terdekat, yang bisa melindungi diri kita dari segala macam kejahatan di luar. Ini malah kejahatan itu ada di dalam rumah dan terdekat dan kita. Kasus-kasus yang seperti ketika di rape gitu ya kan, ternyata yang melakukannya adalah pamannya, ternyata yang melakukannya adalah kakeknya, ternyata yang melakukannya adalah tetangganya yang terdekat, yang dipercaya gitu. Itu sudah terjadi banyak krisis kepercayaan dalam rumah, krisis kepercayaan terhadap saudara. Bahkan saya juga pernah mendengar seorang kakak malah merep adiknya gitu ya. Itu miris banget gitu ya. Nah itu gimana tuh? Ya, jadi kalau banyak kasus itu kadang kita suka bilangnya gini ya, kurang ibadah tuh. Nah, kurang ibadah ini sebenarnya apa ya? Kalau masalah ibadah kan kita bicara tadayun ya sebenarnya ya. Jadi kalau kita langsung loncat bilang kurang ibadah atau tadayun ini bermasalah, itu sebenarnya loncat gitu ya, kesimpulan yang loncat. Karena ternyata banyak juga orang yang rajin ibadah, tapi bukan kena di tadayunnya, tapi kena di mesin hati kasih sayangnya gitu ya. Ya kayak di Ponpes itu kan ceritanya kan malah ustadznya yang melakukan gitu kan, yang mulai dia istilahnya LGBT-nya justru dari situ. Terus malah ustazahnya yang malah membuli anak asuhnya gitu kan. Karena kita pernah ya parenting waktu itu langsung ngobrol sama seorang ibu yang anaknya anaknya mengalami pembulian dari ustazahnya. Jadi dia punya anak beberapa gitu kan. Ternyata salah satu anaknya si kakaknya berprestasi hebat. Nah ketika si adiknya si adiknya kena bully sama ustazah pembimbingnya malah. Sampai akhirnya badannya kurus kering dan segala macam ya, itu luar biasa gitu kan. Terus ada juga pembulian terhadap ya anak-anak yang istilahnya ketika melanggar batasan kesabaran dari ustadznya mungkin malah kena hukum yang melebihi batas, bahkan sampai kehilangan nyawa pun ada gitu ya. Itu semua fakta itu real di sekeliling kita gitu kan. Nah, ini kuat banget nih sama mesin hati. Yuk kita bahas dikit-dikit ya. Ya, jadi walaupun mesin hati penghambaannya gitu, tadayunnya itu
cukup terisi, tapi ketika bermasalah di eksistensinya, bermasalah di kasih sayang, itu juga tetap akan menimbulkan perilaku-perilaku yang bermasalah juga gitu kan. Makanya mesin hati itu harus imbang ketiga-tiganya. Nah, ini yang kita coba nanti kita coba bedah ya. Boleh nanti dari pemirsa atau dari orang tua yang menonton ini boleh bertanya, nyampaikan kasus, boleh ceritakan anaknya gini kondisinya, gitu. Nanti kita coba lihat, kita coba diskusikan sama-sama. Sebenarnya bermasalah itu di eksistensinya atau di kasih sayangnya, gitu. Apalagi untuk anak-anak yang usia di sebelum balik ya. Karena sebelum usia balik itu sebenarnya mesin hati penghambaan itu belum terlalu dominan. Jadi dia banyak beribadah pun di usia sebelum balik itu belum terlalu membentuk ke perilaku. Jadi lebih banyak dibentuk perilaku itu di eksistensinya atau di kasih sayangnya. Nah, peran orang tua lah sebenarnya yang menguatkan mesin hati eksistensi, menguatkan mesin hati kasih sayang, sekaligus terus juga membangun mesin hati penghambaannya. Nah, ini yang kadang suka luput itu adalah ketika orang tua abai dengan mesin hati eksistensi dan mesin hati kasih sayang. Kemarin tuh pernah lihat ada konten anak pertama cewek yang mogok gitu ya, mogok nggak mau ibadah lagi, nggak mau belajar lagi. Gitu. Lalu sama bapaknya, mungkin ini pernah lihat ya, sama bapaknya nih malah dinasihati bahwa kakak itu harapan orang tua, kakak itu yang jadi model di rumah. Nah ini jadi beban. Jadi beban gitu, Pak. Si anak ini sedang hilang kasih sayang dari orang tuanya. Gitu. Tapi dia sudah dituntut dengan tapi banyak malah hal. dituntut lagi di eksistensinya yang harus diperkuat gitu. Terus tadayun penghambaannya diperkuat gitu. Dan saya ngeliat sebenarnya di video itu ya nggak tahu ya apakah itu video asli atau tidak gitu. Cuman ya malah jadi kasihan gitu ya ngeliat si kakak ini gitu ya. Karena yang biasanya memang kakak anak cewek pertama itu emang eksistensinya emang sangat luar biasa gitu ya. Sehingga memang kadang mereka salah diartikan, nggak terlalu butuh disayang-sayang. Ya memang seperti itu. Ngerasa mandiri gitu ya, ngerasa hebat. Gitu. Tapi faktanya mereka tetap butuh, walaupun nggak perlu sering-sering, tapi mereka tetap butuh diakui kasih sayangnya itu. Gitu. Nah ini yang akan sering menjadi topik pembahasan kita di Bincang Hati. Nanti akan kita hadirkan kasus-kasus baru. Akan kita lihat nanti kondisi mesin hatinya seperti apa. Mungkin kasus yang paling baru yang mau diskusikan yang mana nih? Kayaknya sekarang tuh yang lagi viral ya, yang anak perempuan membunuh orang ibunya ya. Kalau yang paling viral? Yang paling viral sekarang. Kayaknya itu dulu ya, kita bahas dulu deh kayaknya. Boleh. Yang paling anak viral. Perempuan. Oh iya, yang kemarin itu ya. Ya memang kalau cerita kasusnya itu adalah si anak ini nggak terima ibunya memarahin kakaknya gitu ya, kemarin itu ceritanya gitu. Lalu bincang yuk. Lalu dia juga ada pengaruh dari game katanya ya, melihat kekerasan-kekerasan yang sering dilakukan di game gitu ya. Nah ini banyak faktor ya di sini yang bisa kita uraikan. Pertama memang secara akalnya anak memang sudah terkontaminasi oleh informasi-informasi yang salah gitu. Sehingga ini juga membentuk perilaku jadinya. Kecanduan dengan game. Kekerasan jadinya. Kekerasan yang ada di game. Lalu ketika rasa kasih sayangnya ini kering ke orang tuanya gitu. Walaupun kita nggak tahu pasti ya kejadian di rumah itu seperti apa sampai si anak ini merasa tidak punya rasa kasih sayang pada orang tua, tapi itulah faktanya yang kita bisa lihat gitu ya. Ketika anak sanggup melukai orang tuanya, pasti karena kasih sayang orang tua itu juga kosong gitu, kering gitu. Nah, inilah sebenarnya ketika dia berusaha menunjukkan kasih sayangnya itu, dia tidak dapatkan, sehingga yang dia lakukan adalah apa yang ada informasi dalam benaknya
itu yang dia coba lakukan. Akhirnya yang terjadi adalah pembunuhan kepada ibunya. Jadi, dan ini bukan kasus yang terisolir ya. Kita cukup sering sebenarnya mendengar anak berlaku kasar kepada ibunya atau kepada bapaknya. Ya ini pasti karena bermasalah di apa namanya, mungkin hati kasih sayangnya. Tidak merasa dekat dengan orang tuanya, malah mungkin banyak perasaan dendam, perasaan benci sama ibunya, entah karena entah banyak dilarang atau entah kebutuhannya tidak terpenuhi gitu kan. Itu juga ya istilahnya meninggalkan jejak negatif di dalam diri anak jadinya. Nah, itu juga mungkin ada kasus yang viral yang selanjutnya tuh apa ya tadi ya, seorang anak 10 tahun itu bunuh diri. Ya bunuh diri itu ya. Sekarang banyak anak-anak yang begitu tipis mentalnya, begitu pikirannya negatif gitu ya. Jadi ketika dia dapat cobaan sedikit langsung retak, langsung merasa semua ini akan selesai kalau aku mati. Jadi akhirnya dia bunuh diri. Dia sebenarnya sayang sama orang tuanya, sayang gitu kan, sama sekelilingnya. Tapi dikasih cobaan sedikit, dia langsung jatuh mental gitu. Nah itu banyak yang terjadi di generasi sekarang ya. Generasi strawberry, generasi yang biasa instan, biasa dapat kemudahan. Jadi ketika dapat cobaan yang sedikit saja, sebenarnya bisa diatasi. Tapi mungkin bisa jadi karena lingkungan sosialnya udah individual gitu ya, ngerasa tidak punya tempat untuk cerita, ngerasa tidak ada tempat untuk dapat solusi, akhirnya ya sudah aku akhiri hidup ini biar aku nggak ngerasa susah, mungkin biar orang tua nggak ngerasa tertekan, udah selesai gitu. Nah itu pikiran pintas yang salah gitu ya. Nah itu gimana mesin hatinya nih? Ya. Kita bahas lagi. Yang jelas di sana eksistensi ya bermasalah, mesin hati eksistensinya bermasalah sekali. Karena pemicunya itu kan kalau menurut berita itu adalah karena tidak mampu memiliki alat tulis seperti teman-temannya. Jadi sebatas alat tulis ya, padahal cuma pulpen loh, cuma butuh pulpen gitu. Sebegitu berpengaruhnya gitu, karena selain ya itu karena kepemilikan alat tulis itu dia tidak bisa sama dengan teman-temannya. Sehingga eksistensi itu jadi hancur gitu ya. Anak kita juga pernah kayak gitu kan, gitu kan. Buku gitu ya. Pernah. Anak pertama lagi. Tapi karena kasih sayangnya cukup bagus gitu sama ya, apa ya bisa dibilang ya gitu. Karena jenjang ekonomi juga ya kan kasus ini bisa mencuat ke atas karena ada begitu besarnya jarak mungkin jadi antara kasus dia dan yang terjadi di NTT ini secara eksistensi emang si anak ini sudah bermasalah, kayaknya bukan kejadian pertama ya, mungkin sudah berulang-ulang sehingga eksistensi itu memang sudah remuk lah dari awal gitu ya, bukan kejadian pertama sampai akhirnya dia memutuskan ya sudahlah aku ini mungkin tidak berharga, tidak punya nggak punya value ya kan lagi di dunia gitu. Walaupun sebenarnya dia sangat sayang dengan ibunya gitu ya, dengan surat yang ditinggalkan itu dia pamit sama ibunya segala macam dengan bahasa apa mamanya gitu ya. Ini memang sangat sedih lah jadinya. Jadi dia nggak sanggup, nggak ngertinya, dia nggak tahu harus menuju ke siapa. Ya lagi-lagi memilih jalan pendek, bukan jalan pintas. Informasi yang dia tahu itu gitu. Nah artinya kan ini ada pengaruh dari informasi juga. Gitu. Jadi ada informasi yang masuk ke anak ini terkait perilaku bunuh diri dan akhirnya itu yang dia tiru, yang dia lakukan gitu untuk menyelesaikan masalah dia yang dia sendiri pun nggak paham sebenarnya masalahnya ini gitu. Karena ini anak masih mumayyiz gitu, masih 10 tahun, masih yang harusnya udah tahu yang mana yang salah, yang mana yang benar kan. Perbuatan bunuh diri itu kan udah jelas salah gitu kan. Harusnya umur mumayyiz itu sudah bisa memahami ke arah sana. Ya, tapi bunuh diri itu salah gitu. Dan ini juga belum terlalu handal lah. Bisa jadi informasi yang dia dapat juga masih banyak kurangnya, mungkin kurang diajak ngobrol, kurang diajak membahas sesuatu hal dengan keluarga atau dengan orang tua, terus
apa istilahnya, tidak distimulasi untuk mencari solusi yang lebih baik, jadi solusi yang benar gitu loh ya. Jadi yang diambil solusi yang salah gitu jatuhnya. Ya, nah jadi inilah peran orang tua sebenarnya ya, selalu membentuk eksistensi dengan kuat, gitu. Memberikan kasih sayang secara cukup, dan juga memberikan informasi-informasi itu emang yang benar gitu, jangan informasi-informasi yang bermasalah yang diberikan kepada anak, sehingga ketika anak merasa sesuatu, karena merasa ini kan nanti harus dia lampiaskan gitu ya, ada perasaan tuh harus dilampiaskan. Nah ketika rasa ini muncul, informasi yang dia punya untuk pelampiasannya yang seperti tadi ini akhirnya jadi masalah gitu. Sama dengan yang membunuh orang tua tadi kan, informasi yang dimiliki itu adalah dengan melakukan kekerasan kepada orang tuanya. Nah ini akhirnya menjadi bermasalah. Nah inilah akhirnya yang kita lihat gitu di kasus-kasus usia yang masih muda-muda gitu ya, tapi kok sudah melakukan kejahatan yang cukup menyedihkan gitu, mengerikan gitu. Gitu. Nih. Nih. Ya, jadi ya lebih kurang seperti itu ya. Nanti kita ke depannya mungkin setiap pertemuan nanti seminggu sekali, setiap Kamis malam ya. Insya Allah kita akan bahas kita problem-problem yang viral terkait dengan interaksi ya dalam keluarga biasanya ya kan. Apakah suara gambar hilang timbul, nah, kayaknya jaringan masih bermasalah nih, harus ganti jaringan lagi kayaknya nih. Oh iya. Nanti kita cek lagi ya, semoga sedepannya bisa diperbaiki lagi. Apakah harus ganti jaringan lagi? Bisa jadi kita masih trial and error. Kita berusaha untuk bisa perform ya step by step ya, sedikit demi sedikit sambil membenahi segala sesuatu yang kurang. Karena kalau nggak dijalanin kita nggak tahu ya ini ada problem apa enggak, karena Masih kita tidak dalam jalurnya gitu. Kalau udah di jalurnya kan kita udah tahu nih ya. Oke, kita coba nanti kita perbaiki terkait jaringan. Nanti kita cari jaringan yang lebih baik ya. Insya Allah. Oke, insya Allah nanti juga kita ada program-program lanjutan juga, termasuk buku juga insya Allah akan kita lanjutkan, buku-buku lanjutan dari buku Parenting dengan Hati. Insya Allah paling dekat nanti buku Pasangan Super ya, insya Allah. Yang kita bahas tentang bagaimana menjadi pasangan orang tua yang super. Super ini bukan tanpa masalah ya, pasti punya masalah. Setiap keluarga pasti punya masalah, setiap pasangan punya masalah. Hanya saja kita belajar berbenah gitu, ke arah yang lebih baik terus gitu. Kok Kapi? Bukan CR, bukan Realme 55? Umi. Itu inapnya ngapain? Nih. Oke, mungkin sekian dulu untuk malam ini. Ada lagi? Boleh. Kita tiap hari Kamis atau tiap Kamis malam? Tiap Kamis malam, siap. Ya, Kamis malam kita. Ya emang kita nggak lama-lama ya, paling setengah jam sampai 1 jam. Dan sebenarnya kita ada program telepon WA, video WA, cuman tadi bermasalah secara teknis. Saluran juga ya. Jadi kita nanti bisa terima pemirsa atau orang tua yang pengen interaksi secara langsung, boleh telepon langsung via nomor WA yang ada di bawah ini, yang sudah lari-lari dari tadi, tapi tidak ada disebut. Sebenarnya nomor itu untuk kalau ada yang mau nelfon, video call gitu. Cuman secara teknis tadi masih bermasalah, jadi belum bisa kita lakukan. Insya Allah pertemuan kedepannya akan kita perbaiki lagi, termasuk masalah jaringan tadi. Baik, terima kasih kehadirannya. Ayah Bunda. Zainab berekspresi bahagia kali dia. Ini adalah anak bakok ya, senang tampil, nggak peduli orang lain lagi sedang ngapain, pokoknya urusan dia yang harus didahulukan. Dia eksis nih, eksis lagi ini eksis. Anak yang eksis banget nih, masih nanti eksistensinya kuat nih. Nah, ini dia nih. Ya, mungkin itu dulu. Boleh. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa lagi.